Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin amma ba'd. Para salikin, para jamaah di bulan suci Ramadan ini, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita masih melanjutkan bagaimana menjaga lidah kita setelah 2 kali pertemuan. Maka mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innaka idza uriftu bidzalika saqatat adalutuka wasiqatu biqaulik. Thumma, kemudian, innaka idza urifta, kalau kita ketahuan terhadap orang, terhadap diri kita, bidzalika, dengan hal itu, apa dalikanya itu adalah ketika kita kadzib, ketika kita bohong, fala tuqbal syahadatuka, maka gugur kesaksian kita. Artinya kita tidak, syahadatuka itu persaksian kita, sakotat adalutuka, yaitu gugurlah keadilanmu. Artinya begini, jadi kalau kita sudah dicap sebagai pembohong, maka jadi saksi juga nggak bisa, wah ini pembohong. Jadi dia sudah nggak dipercaya oleh orang lain. Karena itu kita harus jaga. Nah, ketidakpercayaan itu di mana wasiqahu biqaulika, dengan ucapan kita. Yalah, paling bohong. Sudahlah, kalau orang itu ngomong nggak benar kok. Nah, aisyaqatal i'timanu biqaulika, yaitu gugur kepercayaan orang lain terhadap apa yang kita katakan. Bahkan watas dari kal ayun, orang bisa meremehkan kepada kita atau seseorang yang ahlul kadzib, orang yang sukanya berbohong terhadap apa? Terhadap apa yang dia dapatkan di dalam keseharian. Wa tahtaqiruka, dan juga bahkan bisa menghinamu. Wa hadza atfu tafsir, itu beberapa tafsir yang mengatakan, kan kita dilecehkan kemana-mana, wong namanya nggak pernah dipercaya, namanya selalu bohong, maka dengan demikian orang tidak lagi percaya kepada seseorang. Moga-moga tidak kita. Wa qala al-mu'allif wa idza aradta an ta'rifa qabhal kadhibi min nafsika fangdur ila kadhibi ghairik. Apabila kamu ingin mengetahui keburukan dusta yang ada diri kita, maka lihatlah juga apa? Dustanya orang lain. Ila kadhiba ghairik. Kita dibohongi, kecewa enggak? Kecewa. Lah, kalau kita kecewa dibohongi, tentu kita jangan membohongi orang lain. Nah, jadi kalau melihat apakah orang itu respect kepada kita, kok tahu-tahu tidak respect, ada apa? Jangan-jangan saya bohong. Seperti kita kepada seseorang yang kita dasarnya udah nggak percaya. Integriti di dalam kehidupan itu nomor 1.
integritas. Begitu orang integritasnya nggak dipercaya lagi, orang nggak akan ngajak. Mestinya diajak kerja, diajak bicara, dikasih pekerjaan. Enggak juga, namanya dia nggak bertanggung jawab kok. Dia mau senengannya bohong kok. Nah, jadi orang itu akan dilihat dari apa yang kita lihat dari keseharian. Kalau dia pembohong, selamanya dia akan jadi pembohong. Selama dia pembohong, selama itu tidak dipercaya. Karena itu Bapak sekalian, ini pentingnya kita menjaga lidah kita, qulil haq walau kana murra. Wa ila tafrihi ai iradin nafsika anhu. Seperti halnya ketika kita berpaling kepada orang pembohong, maka kalau kita jadi pembohong juga orang akan berpaling kepada kita. Bapak Ibu sekalian, hidup itu kan seperti pohon jati. Semakin pohon jati itu tegak lurus besar, harganya mahal. Semakin anak muda sudah tidak dipercaya, sampai tua dia juga enggak akan dipercaya. Semakin anak muda, dari muda kok males, tuanya juga males. Udah percaya. Semua harus dimulai dari anak muda. Ketika muda jangan tidur, pekerjaannya tidur. Maaf, saya nuturi santri-santri saya. Saya tidak membolehkan anak santri saya itu tidur pagi. Itu saatnya rezeki ditebarkan oleh Allah, kok tidur, ya lari. Itu ya. Jadi integritas, kepercayaan itu nomor 1. Baru orang bisa kerjasama. Kalau tidak ada ya sudah, nggak akan bekerja sama. Wa fi nushatin lima ja'a bihi ayyiminal kadhib. Dan di dalam kitab ini disebutkan sesuatu itu datang karena apa yang dia katakan. Kalau yang kita katakan benar, kebenaran yang akan datang. Kalau yang kita bicarakan dusta, yang datang adalah kedustaan. Begitu juga di antara kita, antara suami istri, pastikan menjaga kepercayaan. Begitu sudah tidak percaya, apa? Berat kan? Masa sehari-hari kita tengkar sama keluarga? Nah, karena apa? Menjaga kepercayaan yang harus kita utamakan. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsik fa innaka la tadrif qabha uyubika min nafsika. Demikian pula maka lakukanlah semua itu di celah kekurangan kita, karena sesungguhnya kamu tidak akan mengetahui keburukan kita selain diri kita sendiri. Karena itu kita harus ibda' bin nafsi. Kita menjaga diri sehingga orang lain itu percaya. Dengan izin Allah, pembantu saya itu rata-rata di atas 15 tahun ikut saya. Karena saya juga percaya. Sampai beliau sudah ada yang wafat, ada yang ingin ini lebih 3 karena saling percaya. Tapi kalau ada pembantu nggak percaya, 2 hari kan sudah berhenti atau diberhentikan. Nah, jadi dengan demikian kita harus jaga itu. Jadi dengan demikian, bal innaka tadrika min ghairik. Sesungguhnya kamu mengetahui hal itu dari selain kamu juga. Jadi kalau orang sudah mulai menjauh kita, orang sudah mulai tidak senang dengan kita, itu ada apa yang salah di dalam diri kita. Wa qala mu'allif fa mastakbahtahu min ghairik yastakbihu ghairuka min kala mahalata. Maka sesuatu yang kamu menganggap buruk dari selainmu, maka orang selainmu juga akan menilai buruk kepada kita. La budda, tidak bisa tidak. Hidup sekarang itu kan kayak akuarium. Seseorang tahu masa lalunya, tidak pernah bisa ditutupi. Apalagi sekarang ada AI itu, ada Google, dan semuanya bisa ditelusuri seseorang. Maka dengan demikian yang masih muda
yang terus bekerja di dunia profesi, jaga kepercayaan. Jadilah pohon jati yang tegak lurus, jangan sampai terjadi fraud. Wa'lam annal kalama wasilatun ilal maqasid, dan ketahuilah bahwasanya lisan itu adalah media di antara tujuan-tujuan kita. Bapak sekalian, sekarang ada tulisan dari ada syarahnya Syekh Nawawi, ini mohon kita renungkan. Dan ini sehari-hari kita jalanin. Begini. Fa kullu maqsudun mahmudin yumkinu tawasulu ilai bisidqi wal kadhib. Setiap tujuan yang terpuji yang memungkinkan mencapai ke sana dengan kejujuran, ya, itu nomor satu. Artinya tujuan baik, maka caranya apa yang dikatakan baik. Tapi kadangkala menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi, kadangkala untuk suatu kebaikan, maaf ini bukan nyuruh, boleh juga berdusta. Untuk kebaikan, tapi bukan untuk menutupi keaiban, untuk kebenaran, untuk kebaikan. Nah, jami'an fal kadhib fihi haramun, kalau tujuannya baik, caranya jelek, maka haram. Li'adamil hajati ilahi, karena tidak ada keperluan kepadanya. Jadi kalau tidak ada bohong tanda petik, ya sebetulnya kalau saya mengartikan bohong di sini itu diplomasi. Bukan bohong dalam arti sesungguhnya, ya ini kira-kira diplomasi lah, politisi lah kira-kira gitu, ya, pandai bersilat lidah kira-kira gitu. Wa in amkana tawassul ilai bil kadhib walam yumkin bisidqi, dan jika memungkinkan mencapai ke sana dengan kedustaan dan tidak memungkinkan kejujuran. Tapi ini diplomasi, bukan kadhibnya yang diutamakan, tapi adalah agar apa yang ditujukan itu adalah demi kebaikan. Misalkan gini, mendamaikan suami istri itu kan nomor satu. Jangan mengomporin kanan kiri. Ketemu yang laki, oh suami istrinya ada lagi tuh, atau lakinya juga gitu, bicara ke istrinya, itu suamimu di sana jalan, padahal relasi bukan ada apa-apa. Jadi kalau ditanya, lebih baik kalau tidak pasti ada masalah, maka bicara saja. Mungkin itu teman untuk apa? Bisnis. Jangan dikompori malahan. Wah, benar itu udah tidak sekali dua kali, itu udah lebih dari 5 kali jalan bareng. Padahal belum tentu. Nah, jadi dengan demikian ini adalah cara untuk mendamaikan suami istri, tapi kita sebagai teman sedikit agak berdiplomasi. Nah, itu boleh demi kebaikan. Wal kadhibu fihi mubah, maka dusta seperti ini hukumnya mubah. Kalau ditujukan untuk kebaikan, ya di antara mereka tadi untuk menyatukan kembali. Antah dari kal maksud mubahan, itu semua karena hukumnya mubah. Wa wajibun ingkana maksudin wajiban, dan mungkin wajib berdusta jika tujuan itu ada sesuatu yang wajib. Contohnya perang. Jadi kalau perang, ini contoh, ini saya aja. Lawan kita kafir. Kamu syahadat ya? Ya, saya Islam. Apa saksinya? Ya saya asyhadu alla ilaha illallah, saya hanya menyembah pada Tuhan. Dia kan punya Tuhan, saya juga punya Tuhan. Nah, ini diplomasi. Daripada kita dibunuh dan perjuangan kita masih banyak, ya, maka seperti ini perjuangan yang menang, caranya untuk kita bisa menutup dengan cara diplomasi itu, maka menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi menyebutkan wa wajibun ingkanal maksudu wajibun. Maka
Kadhib, diplomasi itu wajib. Karena kita mempunyai kewajiban untuk memenangkan dakwah Islamnya. Gitu ya Bapak sekalian. Ini dalam banget karena ini masalah fikih dan Syekh Nawawi sangat kuat. Fa idza tafa muslimun min dolimin, apabila bersembunyi seorang muslim dari seorang dolim, wasala an wajabal kadhiba bi ikhfatihi, dan dia bertanya tentang sesuatu, maka wajib terhadap sesuatu itu untuk disembunyikan. Jadi misalkan ada musuh, kita tahu musuhnya, artinya teman kita itu lagi ngumpet. Kamu tahu Pak itu, jangan bilang tahu, di sana ngumpetnya, kan dibunuh. Jadi lebih baik ngomong saya tidak tahu. Padahal itu teman kita sama-sama seperjuangan. Jadi kadhib, diplomasi itu bisa wajib, bisa mubah, bisa haram, tergantung ilatnya. Al-hukmu ma'ilat, kan semua itu hukum itu berdasarkan ilatnya. Ini orang yang syariah tahu ini. Bapak sekalian, wa kadza fa indahu au indahu ghairu wadi'atun, begitupun seandainya seorang ada orang suatu titipan atas orang yang bertanya, itu punya siapa? Kita titipi amanah. Padahal punya seseorang dititipkan kepada kita, bilang aja ini punya saya. Karena orang itu nggak jadi ngambil kalau punya kita. Kalau punyanya orang itu kan diambil. Maka kita bohong dalam kebenaran. Daripada barang itu diambil orang lain, fajaba, maka seperti ini boleh, wajib untuk bohong bi ikhwati, untuk menyembunyikan terhadap rahasia yang membahayakan orang lain. Wa kadza, jangan kadang-kadang jangan hitam putih. Kalau hitam putih nanti korbannya banyak, padahal itu teman-teman kita. Wa kadza law kana inda ghairi wadi'atun, maaf tadi sudah, hatta lu akbar bi wadi'atin indahu, hingga seandainya memberitahu kepada orang zalim terhadap titipan tadi, kita buka kemudian diambil secara paksa, maka kamu wajib dhamnuha, justru kita yang harus mengembalikan, karena amanah yang dititipkan tidak kita jaga. Alal mudda'i mukhbirin, bagi orang yang dititipkan pemberitahu lagi. Walau istakhlafahu 'alaiha lazimahu ayyahlifa wa yuwarriya fi yaminihi, dan seandainya orang ditipi disuruh bersumpah mengenai titipan itu, ya bilang aja bukan punya orang, ini punya saya. Nah, selamat kan? Maka dengan demikian kita bilang aja bahwa itu milik kita. Fa in khalafta wa lam yuwarri, lalu jika bersumpah itu tidak bertauriah, maka ia melanggar sumpah. Mereka pendapat yang paling soleh adalah wajib baginya membayar kafarat. Jadi yang kafarat itu karena kita bersumpah sebetulnya demi kebaikan, tapi ini harus kita laksanakan, maka karena sudah bersumpah tadi ya, maka kita kafarat saja. Ada yang mengatakan wakila la yahnas, ada ulama yang mengatakan karena sudah kebaikan maka tidak perlu untuk membayar kafarat. Saya lanjutkan, demikian pula seandainya keadaan tujuan itu memenangkan peperangan tadi ya, atau mendamaikan orang yang berselisih, atau membujuk hati orang yang dijahati. Tadi orang berselisih kawan dua, sama-sama akrab, sahabat semua, lagi tengkar, maka kita jangan ngomporin kanan kiri. Kesalahan yang kanan kita tutupi, kesalahan yang kiri kita tutupi, sehingga persahabatan di antara mereka akan terjaga. Begitu juga kalau kita mendamaikan suami istri yang sedang ada masalah. Maka dengan demikian dalam hal pengampunan dari suatu tindak pidana dan tidak akan berhasil hal itu kecuali berdusta, maka berdusta itu tidak diharamkan, mubah.
Jadi berdusta untuk kebaikan itu mubah. Illa annahu yambahi ayyahtariza minhu amkana, hanya bahwasanya sepatutnya untuk menghindari berdusta sedapat mungkin. Ya. Tapi kalau untuk tadi menjaga nyawa seseorang, maka sebaiknya kita boleh berdusta, bahkan diwajibkan daripada teman kita dibunuh lawannya. Li'annahu idza fataha babal kadzib ala nafsih, karena sesungguhnya apabila telah membuka pintu dosa untuk dirinya ya cenderung dusta. Jadi dengan demikian kita jaga. Maka itu fayakhsha ayyada'a ila yastaghni anhu. Ya, maka ditakutkan akan mendorong kepada sesuatu yang tidak perlu darinya, artinya gampang berdusta. Wa ila malayak wala malayak tasiru ala haddil darurah, dan kepada sesuatu yang tidak terbatas pada batasnya darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Fayakunul kadzib haraman fil asli, maka demikian dusta itu haramun fil usli, pada prinsipnya adalah haram. Illa li darurah, kecuali darurat, bi alam yaksul gharadu illa bil kadzib, dengan seumpama tidak berhasil sesuatu tanpa kita agak sedikit diplomasi. Jadi kalau saya itu mengartikan dari keterangan Syekh Nawawi ini, lebih saya cenderung menyatakan diplomasi, bukan bohong dalam diplomasi. Karena politik itu kan fawail lutuka, aku bohongi engkau, artinya fawail, bohong. Jadi politik itu banyak wajah depan, wajah belakang. Ini saya dengar dari Yai Said itu sering bicarakan seperti itu. Nah, dengan demikian wal ihtiyatu fi hadza kulli ayyuwarri, dan sebagai kehati-hatian dalam masalah ini seluruh hendaknya ia bertauriyah. Tauriyah itu apa? At-tauriyah ayyaksida bi'ariyati maksudun sahihah. Tauriyah adalah bermaksud dengan mengungkapkan terhadap sesuatu maksud yang benar. Laisa wa kadziban binisbati ilahi, bukan ia sebagai pendusta dinisbatkan kepada tujuannya. Nah, prinsipnya kalau tujuannya baik, caranya harus baik. Wa in kana kadziban fi dhahri tafdhin, meski ia sebagai pendusta secara lafaz saja. Kamu syahadat, ya saya bersaksi tidak ada Tuhan. Dalam hati katakan Allah. Mau bersaksi tidak ada Tuhan? Ya saya mau. Nah, padahal disuruh masuk agama lain, tapi agar kita tidak dibunuh. Nah, ini diplomasi. Tuhannya ya Tuhan saya. Ini namanya karena kadziban fi dhahir wa lafdhin, hanya bohong di dalam dohirnya dan lafadznya. Walau lam yaktasid hada bal atlaqa ibadat kadzib, dan seandainya tidak bermaksud itu, akan tetapi memutlakkan perkataan dusta. Falaisa bi haramin fi hadil mawadi kadal adhkara wal ihya, maka tidak diharamkan kalau permasalahan tauriyah ini demikian digambarkan di dalam kitab Al-Adhkar dan Al-Ihya. Jadi Bapak sekalian, saya ulang ya. Jadi dengan demikian prinsipnya tadi al-kadzib haramun fil asli. Prinsipnya nggak boleh, kecuali darurat. Daruratnya apa? Daruratnya untuk mendamaikan suami istri yang udah di ujung tanduk ini, mau cerai. Ya. Kita jangan ngomporin kanan kiri. Kesalahannya istrinya, kesalahan suaminya kita tutupi. Tutuplah, dan kita lebih baik lihat ke depan. Nggak usah diuak. Kompor ya ini ada. Padahal mendamaikan itu lebih baik. Itu darurat. Nah setelah itu ya kita doakan baik kembali kan gitu. Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak pernah tengkar suami istri? Enggak ada. Enggak ada. Selalu ada masalah, karena memang suami istri itu dua entitas yang berbeda dipertemukan.
Satu kata mahabbah, cinta. Cinta adalah menutup kekurangan suami, sebaliknya menutup kekurangan istri. Jangan lihat kekurangannya kita tutupi. Begitu kita buka kekurangannya, rumput tetangga lebih hijau, nanti begitu. Jadi lebih baik kalau ada orang yang lagi bertengkar, maka kita mendamaikan teman-teman kita yang sedang di ujung tanduk itu. Itu boleh berdiplomasi agar bisa menyatukan kembali. Tapi aslinya haramun al-huslu kadzib haramun. Demikian Bapak sekalian, itu yang pertama dalam tulisannya Imam Ghazali yang disari oleh Syekh Nawawi. Ingatlah, jaga dari hal yang jumlahnya 8. Yang pertama adalah jangan berbohong. Yang kedua, ini sedikit aja, watani al-khulu fil wa'di. Jangan pernah melenjani janji. Melenjani itu apa ya? Ngingkari. Fa iyyaka an ta'idda bisya'in wala tafiyin bihi. Maka berhati-hatilah kamu kalau berjanji dengan sesuatu namun kamu tidak dapat menepati dengannya. Lebih baik tidak usah janji. Ya, bal yang bagi ayyakuna ihsanuka, akan tetapi sepatutnya adalah kebaikanmu, ya, ihsanuka illan nas fi'lan bila qaulin, yaitu kamu berbuat baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Selebihnya diingatkan oleh Imam Ghazali, oleh Imam Syekh Nawawi, kita jangan berbanyak janji. Itu akan kita bahas insyaallah besok sore. Fa in tararta ilal wa'di, lalu jika kamu terpaksa janji, maka hati-hatilah jangan sampai mengingkari. Fa iyyaka ayyukhlifa illa li'ajin ad-darurah, kecuali karena tidak mampu memenuhi atau dalam keadaan darurat. Nah, daruratnya seperti apa? Ada rukhsah seperti apa akan kita bahas besok sore. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.